Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah- Waalaikumsalam. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, hari ini di podcast Bawaslu Kota Solo kita dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kota Solo langsung Bapak Rafiqul Amin. Selamat siang Pak Ya, Rafiqul. selamat siang Pak Ilham Eka Putra. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun berada, hari ini kita eh, berbincang mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan juga pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu di saat tahapan pemilu yang mana kita belum melaksanakan kegiatan tahapan pemilu, tapi ada kegiatan yang merupakan rutin dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, terutama oleh KPU Kota Solo dalam rangka memutakhirkan data pemilih. Nah, dalam tahapan pemutahiran data pemilih ini, tentu kita tetap terlibat aktif dalam pencegahan dan juga pengawasan. Nah, bagaimana menurut pendapat Pak Ketua dalam kita melakukan tugas-tugas pengawasan pada tahapan ini? Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih Bapak Ilham Eka Putra atas kesempatannya pada siang hari ini bersama teman-teman sahabat Bawaslu dimanapun berada. Nah, terkait dengan topik pembicaraan kita pada saat ini ya, bahwasanya pada masa non tahapan ini Bawaslu itu masih tetap punya kegiatan. Salah satunya adalah pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, pada saat ini KPU sedang melakukan pemutakhiran data pemilih, maka tentu Bawaslu melakukan pengawasan terkait dengan proses pemutakhiran tersebut. Karena kita menyadari bahwasanya karena data pemilih itu bersifat dinamis ya, tentu pasti akan ada penambahan atau pengurangan, ya kan? Nah, di sana Bawaslu hadir melakukan pengawasan tersebut, apakah data yang masuk tersebut itu akurat atau tidak? Data yang tersedia itu akurat atau tidak? Karena bisa saja mungkin data tersebut ada yang sudah TMS, tidak memenuhi syarat seperti sudah meninggal dunia, kemudian juga mungkin pindah domisili, ya, pindah domisili otomatis dia harus pindah administrasi kependudukan. Kemudian ada yang masuk sebagai anggota TNI Polri. Nah, jadi kalau dia misalnya sudah pindah, meninggal, masuk menjadi anggota TNI Polri, otomatis dia sudah TMS. Ini yang kita kawal datanya, bahwasanya memastikan orang-orang tersebut sudah dihapus dari data dalam pemutakhiran atau pemilih berkelanjutan. Kemudian juga nanti tentu ada penambahan, ya kan? Misalnya ada orang yang sudah masuk umur 17. Kemudian ada yang mungkin di bawah 17 tahun tapi sudah menikah. Nah, itu diantaranya termasuk juga yang sudah pensiun dari TNI Polri. Nah, itu kira-kira. Ya, baik Pak Ketua. Arti hal ini tentu dilakukan pengawasan yang maksimal oleh Bawaslu tentunya di tahapan pemutahiran data pemilih. Kemudian juga tentu Bawaslu memiliki keterbatasan personil di lapangan. Nah, kira-kira bagaimana pengawasan ini bisa maksimal, Pak Ketua? Tentu ada kiat lain ataupun kolaborasi lain yang tentunya diharapkan oleh Bawaslu ke depannya. Itu bagaimana, Pak Ketua? Ya, terkait dengan keterbatasan kita ya, maka tentu Bawaslu itu berkolaborasi dengan lembaga terkait. Dengan misalnya kita harus berkoordinasi dengan Dukcapil, ya kan? Kemudian dengan kepolisian, TNI, kemudian dengan pengadilan dan sebagainya. Nah, ini untuk mengakuratkan data yang kita miliki.
ya kan? Sebab ketika melakukan pengawasan, tentu kita punya data yang akurat juga. Nah, baik itu data dari kepolisian yang anggota TNI aktif yang sudah Polri yang sudah pensiun, termasuk yang baru. Nah, seperti itu. Ya, Nah, artinya kita tentu membuka kerjasama dengan semua lembaga ya, stakeholder terkait tentunya dalam kita sama-sama memuktahirkan data pemilih ini, memberikan informasi juga, termasuk Bawaslu itu Pak Ketua membuka posko pengaduan iya, terhadap mm, data kependudukan atau adanya masyarakat yang melapor terhadap identitas kependudukannya yang berhubungan dengan kepindahan ataupun ada saudara yang meninggal dunia. Dan ini kita membuka diri kepada masyarakat dalam hal menerima informasi terhadap iya, kependudukan ini. Selanjutnya, apa imbauan Pak Ketua pada mm, masyarakat Kota Solo khususnya dan juga tentu kepada KPU sebagai leading sektor dalam melaksanakan kegiatan pemutahiran data pemilih. iya. Eh, Terkait dengan KPU dulu ya, karena KPU yang melaksanakan pemutakhiran ini, maka tentu kita berharap bahwasanya prosesnya sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan. Artinya KPU melakukan proses itu sesuai dengan data yang valid, Hmm. ya kan? Baik itu data dari Kemendagri, data dari kepolisian, dari TNI, nah itu betul-betul diolah sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian bagi masyarakat, kalau sekiranya ada yang pindah, ya kan, ada yang pindah masuk ke Kota Solo misalnya. Nah, jadi dia bisa langsung datang ke KPU ataupun melakukan eh, pengaduan ke Bawaslu atau datang ke Bawaslu menyampaikan bahwasanya dia masuk di warga Kota Solo. Otomatis nanti dia akan terdata dan masuk menjadi DPT di Kota Solo. Kemudian yang kedua adalah yang meninggal dunia. Nah, jadi kalau ada keluarga yang meninggal dunia, itu harus diurus akte kematiannya. Mulai dari melapor di lurah, kemudian di Dukcapil untuk mengurus akte kematian. Karena ini data sangat berguna untuk memastikan bahwasanya orang tersebut sudah TMS, tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah, kemudian kalau sekiranya ada yang sudah pensiun dari anggota TNI ataupun Polri, nah bisa juga langsung datang ke KPU ataupun di Bawaslu, termasuk yang lolos menjadi anggota TNI baru, Polri ya. Polri baru. Itu mungkin. Oke, terima kasih Pak Ketua. Tentu ini sangat membantu proses pemutahiran ini berjalan dengan lancar, ya, tidak terlepas dari peran kita, masyarakat juga ataupun lembaga-lembaga terkait. Begitu juga sahabat Bawaslu dimanapun berada, ini kita dukung bersama eh, pemutahiran data pemilih ini untuk dipakai nanti pada pemilu 2029 yang akan datang. Baik, terima kasih kesempatan dari Pak Siap. Ketua sudah Terima hadir kasih. di podcast kita dan juga kita harapkan nanti kita bisa juga menyampaikan informasi yang lain Pak Ketua terhadap juga tahapan ataupun terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Solo tentunya. Baik sahabat Bawaslu dimanapun berada, terima kasih telah menyaksikan siaran podcast kami. Juga kami harapkan atensinya juga, silakan untuk memberikan masukan dan saran demi perbaikan podcast kita ke depan. Terima kasih Pak Ketua sekali lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.